Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan ngebahas tentang materi analisis lingkungan perusahaan atau marketing environment. Sebelumnya, izinkan kita untuk memperkenalkan diri. Nama saya Daniela Husnaudia dan dua rekan saya, Arif Syaiful Rahman dan Sinta Lutfia. Oke, sekarang kita akan membahas tentang peta pembelajaran dulu ya. Di sini ada peta pembelajaran marketing environment. Sebelumnya, marketing environment itu apa sih? Marketing environment adalah kombinasi dari faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kemampuan manajer pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan target pelanggan. Oke, tadi kan penjelasannya kombinasi dari faktor eksternal dan internal ya. Nah, di sini udah ada tuh dua-duanya. Faktor internal sendiri disebut juga lingkungan mikro. Lingkungan ini mencakup semua kekuatan dan faktor di dalam perusahaan yang mempengaruhi operasi pemasaran dan para pelakunya berkaitan langsung dengan perusahaan. Nah, itulah kenapa di tengah-tengahnya itu ada marketing, karena lingkungan internal ini dia itu mempengaruhi kegiatan marketingnya atau kegiatan pemasarannya, dan pelaku-pelaku yang di sampingnya itu berkaitan langsung dengan perusahaan. Lalu ada lingkungan eksternal atau lingkungan makro. Lingkungan ini terdiri dari kekuatan yang bersifat kemasyarakatan dan mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan internal. Jadi pelaku-pelaku yang tadi itu di lingkungan internal itu dipengaruhi oleh pelaku yang ada di lingkungan eksternal. Nah, pelaku-pelaku dalam lingkungan internal itu ada 6 seperti yang ada di sini, yaitu ada company atau perusahaan, supplier, marketing intermediaries, customer, kompetitor, dan public. Sekarang akan saya bahas satu persatu. Company atau perusahaan. Pelaku pertama dalam lingkungan internal ini dimaksudkan dalam sebuah perusahaan. Seorang manajer pemasaran harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain untuk merancang dan melaksanakan rencana-rencana pemasarannya. Nah, kelompoknya itu ada di bawah ini. Yang pertama itu ada finance atau bagian keuangan. Dalam melakukan pemasaran, manajer pemasaran dan bagian keuangan harus bekerja sama dalam merencanakan anggaran agar tidak timbul kerugian. Jadi untuk mengeluarkan anggaran untuk membiayai faktor-faktor produksi atau membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran itu nggak bisa asal aja. Manajer pemasaran sama bagian keuangan itu harus merancang anggaran supaya tepat dan tidak timbul kerugian. Selanjutnya ada operation atau bagian operasi yang bertugas dalam proses produksi. Maksudnya yaitu dalam membuat produk untuk dipasarkan. Bagian operasi inilah yang bertanggung jawab memantau dan melaksanakan proses produksi untuk menghasilkan produk yang memiliki mutu dan kualitas yang diharapkan. Selanjutnya ada R&D atau Research and Development. Maksudnya di sini dalam pemasaran sebuah produk, kita harus meriset terlebih dahulu suatu pasar. Apakah nantinya pasar tersebut akan cocok untuk proses perkembangan produk kita. Selanjutnya ada accounting. Bagian ini bertanggung jawab dalam melakukan pembukuan dan pencatatan dan pengendalian keuangan dari finance. Jadi kalau bagian keuangan tadi merancang anggarannya, bagian accounting yang akan mencatat semuanya, baik pengeluaran, pembukuan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada purchasing. Sini pengadaan sumber daya, maksudnya karena perusahaan harus mempertimbangkan pembelian suatu sumber daya dan bahan baku, apakah cocok digunakan atau tidak. Jadi bagian purchasing atau pembelian ini yang akan mempertimbangkan barang-barang atau sumber daya yang akan dibeli. Selanjutnya ada HR atau Human Research. Dalam pemasaran, bagian ini akan fokus pada perilaku atau kualitas sumber daya manusia, karena kualitas SDM sangat berpengaruh dalam setiap proses produksi maupun pemasaran.
Jadi kualitas pekerja atau sumber daya manusia itu berpengaruh banget kan pasti buat proses pemasaran. Nah, disitulah gunanya human research. Pelaku internal yang kedua adalah supplier atau pemasok. Supplier atau pemasok tugasnya adalah sebagai penyedia sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk berproduksi. Nah, kayak ilustrasi yang ada di sini. Dari pemasok, faktor produksi akan diantarkan menuju perusahaan. Nah, kenapa sih supplier ini termasuk ke dalam lingkungan internal? Karena dia berkaitan langsung dengan perusahaan. Dan pastinya setiap perusahaan telah memiliki pemasoknya masing-masing. Selanjutnya ada marketing intermediaries atau perantara pemasaran. Di sini maksudnya adalah perusahaan lain yang membantu sebuah perusahaan atau membantu perusahaan utama dalam promosi, penjualan, dan distribusi kepada konsumen. Jadi setiap perusahaan yang mengeluarkan suatu produk, biasanya dia akan dibantu untuk melakukan penjualan oleh pihak-pihak lain. Gak cuma dibantu dalam penjualannya, tapi juga promosinya dan distribusinya. Nah, contohnya itu di sini ada 4. Yang pertama itu reseller. Nah, ini mungkin yang paling sering didengar sama kalian-kalian pastinya ya. Reseller ini adalah orang yang menjual kembali barang dari toko utama tanpa merubah produksi. Bisa dari modern market, toko, dan lain-lain. Nah, reseller itu biasanya perorangan dan mereka ngejual barang yang emang gak dirubah lagi. Jadi kalau misalkan produksinya kain, mereka tetap ngejual kain gitu, jadi mereka nggak merubah produksinya. Selanjutnya ada distribution firm. Ini semacam distributor dalam bentuk fisik. Nah, mereka ini tugasnya tugas atau perannya itu untuk menjadi distributor dalam bentuk fisik. Contohnya itu dealer mobil yang mengirim mobil-mobil ke showroom dengan truk. Nah, itu yang sering kalian lihat tuh, truk yang gede-gede nganterin mobil kayak gitu. Selanjutnya ada marketing service agency. Membantu memasarkan produk dengan media baik tulis ataupun cetak. Nah, di sini tuh contohnya ada biro iklan, riset pemasaran, dan lain-lain. Jadi, dalam memasarkan produknya biasanya itu ada pihak-pihak lain atau perusahaan lain itu yang membantu buat memasarkan, baik tulis ataupun cetak. Nah, nanti hasilnya itu bisa ada di brosur, banner, iklan, dan lain-lain. Selanjutnya ada financial intermediaries. Ini adalah perusahaan yang dapat memberi bantuan dana. Contohnya itu ada bank, asuransi, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan perusahaan lagi memasarkan produk itu kan pasti suka ada bantuan dana gitu ya. Nah, itu mereka itu masuknya ke financial intermediaries. Oke, selanjutnya ada pelaku lingkungan internal yang keempat, ada customer atau konsumen. Nah, dalam lingkungan internal ini, perusahaan juga harus tahu siapa konsumen mereka. Ada konsumen B2B dan B2C. B2B yaitu business to business dan B2C, business to consumer. Sebenarnya barang yang ditawarkan bisa saja sama, tapi siapa yang membelinya jadi hal yang penting. Dalam business to business, target pasarnya adalah pelaku-pelaku bisnis atau perusahaan-perusahaan juga yang sama-sama mempunyai bisnis. Sedangkan B2C atau business to consumer, target pasarnya adalah konsumen perorangan. Keduanya tentu memiliki perbedaan dalam behavior atau perilaku, preference atau pilihan, dan BDP atau buying decision process. Nah, ketiganya ini tuh udah pernah dibahas di materi-materi sebelumnya. Selanjutnya adalah competitors atau pesaing. Faktor ini sangatlah besar pengaruhnya terhadap keputusan manajemen pemasaran. Karena apabila produk yang diproduksi perusahaan kalah saing dengan produk pesaing, ya otomatis pesaing akan mendapat untung yang lebih besar atau perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, tapi dengan adanya pesaing juga akan mendorong perusahaan meningkatkan kualitas produknya. Produk dan perusahaan pesaing dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perusahaan yang memproduksi barang-barang dan atau barang-barang atau harga yang relatif sama. Contohnya tuh kayak Indomie sama mie sedap. Dia kan harganya tuh hampir sama, sama-sama produsen mie dan rasanya juga gak beda jauh kan. Cuma mungkin ada beberapa konsumen yang lebih memilih
Indomie ketimbang mie sedap atau sebaliknya, karena dia lebih menyukai Indomie yang rasanya lebih netral daripada mie sedap yang lebih gurih, atau dia menyukai mie sedap karena bumbunya lebih banyak variasinya. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama atau membuat barang-barang pada kelas yang sama. Contohnya kayak ada beberapa industri yang membuat baju khusus untuk yang berhijab atau baju muslim. Ada juga yang memproduksi baju tidur, ada lagi yang memproduksi baju renang. Itu kan tapi tetap dalam segmen yang sama kan. Masih dalam segmen tekstil atau baju lah. Tapi mereka tetap ada perbedaannya. Yang ketiga, perusahaan yang memproduksi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumen yang sama. Contohnya tuh kayak industri makanan atau perusahaan makanan. Nah, itu kan untuk memenuhi kebutuhan orang untuk makan dan keinginan orang-orang untuk memakan makanan yang berbeda. Contohnya tuh kayak restoran tradisional dan restoran internasional. Restoran mungkin aja ada beberapa orang yang lebih memilih untuk makan di restoran tradisional karena lebih Indonesia banget, atau lidahnya tuh nggak toleran sama makanan-makanan internasional karena menurut dia rasanya aneh. Begitupun sebaliknya. Restoran tradisional tuh contohnya kayak restoran Sunda, restoran Jawa, atau restoran Padang. Sedangkan restoran internasional tuh contohnya kayak restoran pizza, restoran burger, restoran ayam goreng tepung, itu juga kan termasuk restoran internasional. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan yang pesaingnya memperebutkan uang konsumen. Contohnya tuh kayak Alfa dan Indomaret. Mereka kan biasanya ada pada radius yang dekat. Ya sekitar beberapa meter doang biasanya. Ada yang depan-depanan, kadang ada yang malah samping-sampingan. Jadi kan mereka harus mempunyai strategi untuk mengambil hati konsumen karena ya jaraknya nggak beda jauh, harganya nggak beda jauh, produknya juga nggak beda jauh ya kan. Jadi mereka bisa meningkatkan persaingan dalam bidang pelayanan atau bidang promosi. Nah, itu bisa membuat pelanggan lebih memilih ke perusahaan kita atau perusahaan lain. Jika kita kalah bersaing, maka matilah bisnis kita, karena kalau kita kalah bersaing nih, otomatis semua pelanggan beberapa pelanggan gak bakal beli di kita kan, pelanggan kita tuh jadi sedikit. Nah, ya bisa jadi kita bakal merugi. Dan ingat, mereka juga mungkin berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Misal, kayak, wah kita harus bersaing di promosi nih, karena biar pelanggan bakal beli di perusahaan kita. Nah, begitupun perusahaan itu. Jadi kita harus mempunyai inovasi-inovasi yang berbeda daripada yang lain. Selanjutnya adalah pabrik. Pabrik adalah kelompok apapun yang memiliki dampak aktual atau potensial terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Rentang pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, finansial atau pabrik keuangan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana. Contohnya itu kayak bank-bank yang menjaminkan modal untuk perusahaan tersebut atau para pemegang saham. Yang kedua adalah media publik, membawa berita, fitur, dan opini editorial. Itu bisa jadi adalah media yang kita pakai untuk promosi atau berjualan atau menawarkan produk kita. Lalu citizen action atau public aksi warga. Publik aksi warga, keputusan pemasaran suatu perusahaan dapat dipertanyakan oleh organisasi konsumen, kelompok lingkungan, dan lain-lain. Contohnya adalah apa yang biasa dilakukan oleh warga-warga tempat kita berjualan. Misal kita ada di lingkungan yang warganya itu menyukai makanan pedas. Otomatis kita harus menjual atau menyediakan makanan-makanan atau barang-barang yang bercita rasa pedas. Contohnya kayak sambal, saus, atau mie pedas, nasi goreng pedas, dan lain-lain.
Selanjutnya itu government atau publik, pemerintah. Manajemen harus memperhitungkan perkembangan pemerintah. Contohnya, perusahaan tuh harus mengenali atau mengetahui peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Contohnya tuh kayak misalkan Indonesia akan di lockdown. Itu berarti semua hal dari luar negeri akan ditutup arusnya. Nah, berarti perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri, dia nggak bisa bekerja dong, karena bahan baku dari luar negeri itu nggak bisa masuk ke Indonesia karena adanya lockdown tersebut. Atau yang pegawai-pegawainya impor dari luar negeri, itu pun nggak bisa masuk karena Indonesia telah membuat peraturan untuk lockdown karena adanya virus corona. Itu adalah salah satu contohnya ya. Selanjutnya, local and general publics atau publik setempat, termasuk penghuni lingkungan dan organisasi masyarakat. Contohnya kayak kita berjualan di lingkungan sekolah. Nah, berarti yang harus kita jual di lingkungan sekolah tuh kayak apa? Misalkan seragam sekolah, sepatu, atau makanan-makanan jajanan yang bisa dibeli dan terjangkau harganya oleh siswa-siswa sekolah. Kayak kita nggak mungkin kan kayak jualan makanan mahal di SD gitu. Kan biaya atau uang jajan dari anak-anak SD itu kan relatif sedikit kan, tidak menjangkau untuk membeli pizza. Jadi kita diharuskan untuk bisa melihat di mana lingkungan tempat kita berjualan itu berkaitan dengan apa yang harus kita jual. Selanjutnya internal publics. Internal public itu kayak apa yang ada dalam perusahaan ini. Kita juga harus bisa memajukan performa yang ada di dalam perusahaan seperti staf-staf perusahaan. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang pertama itu adalah demografik. Nah, adapun beberapa hal yang terkait dengan lingkungan demografik adalah sebagai berikut. Kita pasti kan akan berjualan di tempat yang ramai. Kita nggak mungkin kan berjualan di tempat yang sepi karena ya siapa yang mau beli gitu kalau ada di tempat yang sepi. Nah, makanya kita harus melihat demografik, sebisa mungkin kita melihat demografik penduduknya di wilayah ini tuh penduduknya ramai atau sepi ya kan. Itu yang pertama. Komposisi itu maksudnya bauran usia populasi beragam dalam bauran usia. Sebuah populasi dapat dipecah menjadi 6 kelompok umur: prasekolah, anak usia sekolah, remaja, dewasa umur 25-40 tahun, dewasa separuh baya berumur 40-65 tahun, atau manula berumur 65 atau lebih. Perusahaan yang memusatkan perhatian pada suatu kelompok umur harus memisahkan pendekatan pemasaran mereka saat populasi dengan kelompok umur yang berbeda mulai meningkat. Contohnya kalau pada suatu tempat di mana kita berjualan itu lebih banyak anak di bawah umur, maka kita tuh harus bisa menjual produk-produk yang sesuai dengan umur mereka. Misalkan lebih banyak anak balita, berarti yang harus kita jual adalah baju-baju balita, makanan untuk balita, mainan-mainan yang bisa dimainkan oleh para balita ya kan. Begitu pula umur-umur lainnya. Lalu pendapatan ini dimaksudkan apabila kita berjualan atau mempromosikan produk di tempat di mana orang-orangnya itu menengah ke atas, berarti kita harus menjual barang-barang yang lebih ditingkatkan kualitasnya. Walaupun mahal, asal kualitas bagus, orang-orang yang pendapatannya ada di menengah ke atas itu mereka otomatis pasti beli kan. Nah, sedangkan kalau kita berjualan di tempat di mana orang-orangnya itu pendapatannya menengah ke bawah, maka kita harus menjual produk-produk yang harganya murah, walaupun kualitasnya tidak sebagus barang mahal, tapi agar itu bisa dijangkau, maka mereka akan membeli barang-barang yang murah yang terjangkau sama keuangan mereka. Itu rata-rata orang-orang bakal begitu. Pendidikan. Populasi dalam setiap masyarakat terbagi dalam 5 kelompok pendidikan: buta huruf, tidak lulus SMA,
lulus SMA, perguruan tinggi, dan memiliki gelar profesional. Biasanya orang-orang akan membeli barang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Misal, kalian menjual di tempat-tempat orang yang memiliki gelar-gelar profesional. Mereka pasti sangat memperhatikan spesifikasi produknya, kualitasnya. Mereka kan secara detail melihat kualitas produk itu dari segala aspek. Sedangkan kalau mereka yang buta huruf, itu biasanya mereka membeli produk yang biasanya sesuai keinginan mereka, kayak ya udah yang mana aja, yang penting saya beli ini gitu. Dia nggak melihat secara spesifikasinya secara detail atau lain-lainnya. Nah, yang penting itu pertama adalah harganya murah sepertinya. Biasanya population change atau perubahan populasi. Biasanya itu adalah pertumbuhan populasi. Ledakan populasi di dunia menjadi sumber keprihatinan utama karena dua alasan. Pertama, fakta bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk menyokong umat manusia sebanyak ini terbatas dan kemungkinan akan habis pada titik tertentu. Kedua, atas keprihatinan adalah pertumbuhan populasi yang tinggi di negara-negara dan masyarakat yang paling tidak dapat menanggung pertumbuhan tersebut. Ini juga mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang akan berjualan di tempat yang populasinya misalkan banyak gitu, populasinya padat penduduk. Nah, mereka akan menjual produk-produk yang biasanya lebih banyak disukai oleh masyarakat luas. Nah, sedangkan kalau perusahaan itu menjual pada tempat-tempat yang populasinya tidak terlalu banyak, mereka akan menjual produk yang sangat ideal dan pasti dibeli oleh semua orang yang ada di tempat populasi sedikit itu, yang populasinya sedikit. Selanjutnya itu ekonomi. Yang pertama, change in income. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan pendapatan. Misalkan pendapatan kita tuh naik, gaji buruh naik nih, pasti aja barang-barang makanan akan naik harganya, akan melonjak. Seperti yang biasa terjadi di Indonesia, apabila gaji buruh itu naik, biasanya pendapatannya pun akan harga-harga barang-barang bahan pokok itu pun bakal naik, harganya bakal tinggi. Atau misalkan di Jakarta tuh UMR-nya lebih sedikit daripada Karawang. Nah, pasti harga-harga barang di Jakarta lebih murah daripada Karawang. Itu misal. Nah, selanjutnya itu changing customer spending pattern. Nah, kita harus melihat si customer itu mengeluarkan uangnya atau menghabiskan uangnya pada suatu barang apa gitu, barang yang biasanya lebih diutamakan. Kayak patternnya lah, atau pola penghabisan uangnya tuh mereka di mana biasanya. Misalkan nih, mereka biasanya menghabiskan uang untuk makanan, tapi karena sekarang adalah masanya untuk liburan, libur sekolah, libur kerja, atau libur yang lain, mereka akan menghabiskan uangnya untuk berlibur ke tempat-tempat wisata. Nah, jadi tuh perusahaan harus memperhatikan, misalkan dia dagang atau berjualan biasanya di tempat-tempat yang bukan tempat wisata, maka karena adanya liburan itu mereka membuka toko di tempat wisata itu akan lebih menguntungkan daripada mereka membuka toko di tempat-tempat biasa dia buka. Financial policy dan financial situation. Kita tuh maksudnya harus melihat situasi finansial dari para pelanggan kita atau para konsumen kita, yang sudah saya jelaskan pada demografik pada bagian pendapatan. Intinya financial policy atau financial situation, di mana para perusahaan harus melihat keuangan para pelanggannya. Jadi kita bisa mengetahui harga berapa atau range harga berapa yang akan kita berikan untuk satu produk kepada pelanggan kita. Faktor eksternal perusahaan yang selanjutnya adalah natural environment atau lingkungan alam.
Jadi si faktor ini tuh meliputi sumber daya alam yang digunakan perusahaan sebagai input yang mempengaruhi aktivitas marketing perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan perlu mengintegrasikan masalah lingkungan ke dalam perencanaan strategis perusahaan. Nah, jadi ini berikut hal yang harus diperhatikan oleh pemasar atau perusahaan. Yang pertama yaitu kekurangan bahan mentah. Bahan mentah merupakan bahan utama atau dasar yang belum diolah dan dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya tuh seperti tanah, udara, air, pohon, minyak mentah, batu bara, dan masih banyak bahan mentah lainnya. Nah, jadi si bahan mentah ini tuh harus tepat dalam pengelolaannya agar tidak terjadinya kekurangan bahan mentah yang dapat menghambat proses produksi. Kemudian yang kedua yaitu polusi. Beberapa kegiatan industri pasti akan merusak lingkungan alam, seperti terjadinya polusi, sehingga perusahaan harus melakukan pengendalian polusi agar tidak merusak alam. Contohnya tuh seperti scrubber, pusat daur ulang, dan sistem landfill, serta cara-cara alternatif untuk memproduksi dan mengemas barang agar tidak merusak lingkungan alam. Kemudian yang ketiga yaitu intervensi dari pemerintah. Intervensi pemerintah merupakan tindakan yang diambil pemerintah atau lembaga internasional dalam ekonomi pasar untuk mempengaruhi ekonomi di luar tugas utamanya. Jadi si intervensi ini tuh memiliki berbagai tujuan politik dan ekonomi. Misalnya tuh mengutamakan pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan, menaikkan upah, kemudian menaikkan atau menurunkan harga, mendorong kesetaraan pendapatan, meningkatkan laba, atau menangani kegagalan pasar. Kemudian yang keempat yaitu cost of energy atau biaya energi. Kita ambil contoh salah satu sumber daya tak terbarukan yang terbatas. Contohnya tuh minyak. Minyak itu telah menciptakan masalah serius bagi perekonomian dunia dan dibutuhkan oleh seluruh dunia. Jadi ketika harga minyak melambung, maka perusahaan harus mencari cara praktis untuk memanfaatkan tenaga surya dan energi alternatif lainnya untuk menghemat biaya energi. Jadi, ketika perusahaan atau pemasar tepat dalam mengelola keempat tren tersebut, maka sumber daya alam akan terjaga dan melahirkan gerakan hijau, sehingga terjadinya keseimbangan atau tercapainya keseimbangan antara kesehatan ekologi dan kesehatan ekonomi. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu politik dan hukum, yang terdiri dari politik, kepastian hukum, keamanan, dan stabilitas nasional, di mana ketiga faktor ini itu mencakup masalah hukum dan peraturan yang mengendalikan industri dan bisnis perorangan, sehingga ada beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan atau pemasar seperti keputusan trade atau perdagangan yang adil, kemudian undang-undang anti monopoli, pajak, upah, dan kegiatan pemerintah lainnya yang dirancang untuk melindungi kelas yang berbeda dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu sosial dan kultural atau budaya. Yang pertama yaitu tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Nah, jadi kita tuh sebelum memasarkan produk harus melihat terlebih dahulu tradisi di masyarakatnya seperti apa dan kebiasaan masyarakat di lingkungan itu tuh bagaimana gitu. Terus yang kedua yaitu bahasa.
Contoh kecilnya tuh seperti kita berada di lingkungan yang dimana masyarakatnya tuh menggunakan bahasa Indonesia dan belum sepenuhnya paham dengan bahasa Inggris. Jadi gak mungkin kan kita memasarkan menggunakan bahasa yang tidak dipahami di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku. Nah, kalau perilaku ini, jadi kita tuh harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat di lingkungan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu hubungan masyarakat. Jadi kita tuh harus membangun reputasi dan citra yang baik di lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya tuh kita bisa memberikan sponsorship pada kegiatan acara masyarakat sekitar, atau mensponsori tim olahraga di lingkungan sekitar, dan bisa juga memberikan sumbangan amal kepada masyarakat sekitar, sehingga tertanamlah sebuah citra positif perusahaan yang akan berdampak langsung pada penjualan berulang. Kemudian yang kelima yaitu strata atau golongan tingkatan lapisan masyarakat. Contohnya tuh misalnya kita menjual baju emperan dengan harga sekitar 50 ribuan lah. Terus kita jualannya tuh ngampar gitu, pakai terpal di komplek pejabat. Maka peluang terjual barang yang kita jual tuh kecil sekali atau bahkan tidak terjual sama sekali. Jadi sebelum memasarkan, kita tuh harus memperhatikan dahulu tingkatan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Yang dilihat dari ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuannya. Kemudian yang keenam yaitu larangan. Kita tuh harus mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang di lingkungan masyarakat tersebut, karena akan berdampak buruk terhadap perusahaan jika kita menjual barang yang dilarang di lingkungan pasar tersebut, baik itu berupa kerugian atau konflik dengan masyarakat sekitar. Jadi contohnya tuh kita menjual daging babi di lingkungan yang mayoritasnya muslim, maka gak mungkin gitu si daging yang kita jual tuh laku di pasaran. Kemudian faktor lingkungan eksternal yang terakhir adalah teknologi yang mempengaruhi terjadinya perkembangan teknologi sehingga berpengaruh terhadap lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama, peralatan, di mana munculnya alat baru yang membantu proses kegiatan atau aktivitas perusahaan. Contohnya tuh seperti teknologi komputer, teknologi internet, teknologi mesin, dan teknologi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu metode baru. Contohnya tuh dalam menyampaikan iklan. Dulu mungkin kita menyampaikan iklan hanya pada radio, TV, dan reklame. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, maka muncullah metode baru pengiklanan yang dilakukan secara online, baik itu melalui website maupun media sosial, yang mana jangkauannya pun lebih luas. Kemudian yang ketiga yaitu perpindahan informasi. Contohnya dulu kita harus memberikan katalog produk kepada konsumen besar atau perusahaan tuh lewat orang yang kita suruh atau jasa kurir. Tetapi sekarang kita bisa memberikan katalog produk tersebut tuh melalui teknologi email. Kemudian yang keempat yaitu efisiensi biaya atau penggunaan biaya yang tepat. Contohnya dalam kegiatan produksi yang mungkin dulu tuh kan dilakukan oleh banyak tenaga manusia, tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi proses produksi itu dapat dilakukan oleh mesin gitu, sehingga bisa memangkas jumlah tenaga kerja dan mengefisiensi biaya juga.
Kemudian yang kelima dan keenam yaitu produk yang tergantikan karena teknologi dan produk yang terancam tergantikan. Contohnya tuh seperti transistor yang merusak industri tabung hampa, kemudian fotografi digital yang merusak bisnis film, dan pemutar MP3 serta unduhan digital yang merusak bisnis CD. Sehingga ketika industri lama melawan atau mengabaikan teknologi baru, bisnis mereka tuh akan menurun gitu. Dengan demikian, si pemasar tuh harus memperhatikan lingkungan teknologi dengan cermat. Perusahaan yang tidak mengikuti, maka akan segera menemukan produk mereka akan menjadi usang gitu. Jika itu terjadi, maka mereka akan kehilangan peluang produk dan pasar baru. Sekian penjelasan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.